Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Iksan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan juga yang terhormat Ibu Melia selaku Satgas COVID-19 di Kota Kupang. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada konferensi pers kita pada siang hari ini dengan bertemakan update data terbaru COVID-19 di Kota Kupang pertanggal 20 April sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2022. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Iksan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk memberikan sepatah dua kata sekaligus membuka konferensi pers kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, shalom, salve. Yang terhormat Satgas Penanganan COVID-19 Kota Kupang, Ibu Melia, dan yang saya hormati pula rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam konferensi pers kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini kita bersama-sama itu menangani pandemi COVID-19. Presentasi yang tidak menentu, kadang naik, kadang turun, membuat aktivitas kita itu sangat terganggu. Hampir semua kegiatan kita dilakukan secara daring atau WFH. Kenaikan angka COVID-19 juga setelah libur Natal dan Tahun Baru kemarin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu dikarenakan karena adanya varian baru yaitu varian Omicron. Sampai awal Februari kemarin dan kemudian sampai sekarang itu sudah mengalami penurunan. Dan kondisinya sudah membaik. Mulai dari angka positif, kondisi yang sudah membaik, kemudian angka kematian maupun yang dirawat di rumah sakit. Namun saja rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sepakati bahwa kita harus tetap waspada dan hati-hati dan juga kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Kemudian yang saya tekankan di sini adalah saya menghimbau kepada masyarakat itu untuk kita tidak lebih mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, mau melakukan perjalanan apapun, keluar dan sebagainya itu harus membawa hand sanitizer dan juga memakai masker karena walaupun aktivitas kita sudah bebas, tetapi perlu beberapa hal itu yang harus kita perhatikan. Mobilitas kita semua itu jangan teman-teman semua abaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya membuka konferensi pers ini secara resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Iksan untuk sepatah dua katanya dan telah membuka secara resmi konferensi pers kita pada siang hari ini. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Melia untuk memaparkan update terbaru dari COVID-19 di Kota Kupang. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, selamat siang untuk kita semua, terkhususnya selamat siang bagi rekan media yang telah hadir mengikuti konferensi pers ini dan juga secara khusus kepada Bapak Iksan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang. Update data COVID tanggal 20 April 2022. Update data harian COVID-19 di Kota Kupang per 20 April 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Total kasus 22.821 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.428 orang atau tidak bertambah. Meninggal 367 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 26 orang. Update data COVID tanggal 21 dan 22 April 2022. Total kasus 22.825 orang atau bertambah 2 orang. Sembuh 22.431 orang atau bertambah 2 orang.
Meninggal 367 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 27 orang. Update data COVID tanggal 23 April 2022. Total kasus 22.831 orang atau bertambah 6 orang. Sembuh 22.435 orang atau bertambah 4 orang. Meninggal 368 orang atau bertambah 1 orang. Kasus aktif 28 orang. Update data COVID tanggal 24 April 2022. Total kasus 22.833 orang atau bertambah 2 orang. Sembuh 22.437 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 368 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 28 orang. Update data COVID tanggal 25 April 2022. Total kasus 22.835 orang atau bertambah 2 orang. Sembuh 22.441 orang atau bertambah 4 orang. Meninggal 369 orang atau bertambah 1 orang. Kasus aktif 25 orang. Update data COVID tanggal 26 April 2022. Update data harian COVID-19 di Kota Kupang per 26 April 2022 pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Total kasus 22.838 orang atau bertambah 3 orang. Sembuh 22.441 orang atau tidak bertambah. Meninggal 370 orang atau bertambah 1 orang. Kasus aktif 27 orang. Update data COVID tanggal 27 April 2022. Total kasus 22.839 orang atau bertambah 1 orang. Sembuh 22.446 orang atau bertambah 5 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 23 orang. Update data COVID tanggal 28 April 2022. Total kasus 22.841 orang atau bertambah 2 orang. Sembuh 22.448 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 23 orang. Update data COVID tanggal 29 April 2022. Total kasus 22.842 orang atau bertambah 1 orang. Sembuh 22.450 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 22 orang. Update data COVID tanggal 30 April 2022. Total kasus 22.843 orang atau bertambah 1 orang. Sembuh 22.450 orang atau tidak bertambah. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 23 orang. Update data COVID tanggal 1 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.451 orang atau bertambah 1 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 22 orang. Update data COVID tanggal 2 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.451 orang atau tidak bertambah. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 22 orang.
Update data COVID tanggal 3 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.453 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 20 orang. Update data COVID tanggal 4 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.453 orang atau tidak bertambah. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 20 orang. Update data COVID tanggal 5 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.455 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 18 orang. Update data COVID tanggal 6 Mei 2022. Total kasus 22.843 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.457 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 16 orang. Update data COVID tanggal 7 Mei 2022. Total kasus 22.845 orang atau bertambah 2 orang. Sembuh 22.462 orang atau bertambah 5 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 13 orang. Update data COVID tanggal 8 Mei 2022. Total kasus 22.845 orang atau tidak bertambah. Sembuh 22.464 orang atau bertambah 2 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 11 orang. Update data COVID tanggal 9 Mei 2022. Total kasus 22.846 orang atau bertambah 1 orang. Sembuh 22.465 orang atau bertambah 1 orang. Meninggal 370 orang atau tidak bertambah. Kasus aktif 11 orang. Keterangan, data bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan di lapangan. Sekian dan terima kasih. Jadi kami menghimbau agar masyarakat Kota Kupang selalu mengikuti prokes kesehatan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Iksan dan juga Ibu Melia yang telah memaparkan updatean terbaru dari COVID-19 di Kota Kupang. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya ataupun sebagainya kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Saya persilahkan. Oke, baik, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari media Pos Kupang. Di sini kita ketahui bahwa berdasarkan pemaparan update data terbaru tersebut, bahwa angka COVID-19 di Kota Kupang sendiri mengalami penurunan per tanggal 9 Mei 2022. Nah, dengan angka COVID-19 yang sudah menurun, apakah masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan mobilitas seperti biasa di Kota Kupang? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari Victoria News ingin bertanya, upaya apa saja yang telah dilakukan dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Kupang? Apakah upaya tersebut memang telah berjalan efektif demi menekankan pertumbuhan COVID-19? Lalu, bagaimana peran pemerintah sejauh ini dalam menangani COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama, perwakilan dari media Pos Kupang yang menanyakan bahwa dengan menurunnya angka COVID-19 di Kota Kupang, apakah masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa? Baik, saya langsung menjawab. Seperti yang sudah dijelaskan awal bahwa mobilitas
masyarakat di Kota Kupang itu sudah tidak bisa dilakukan pembatasan lagi. Artinya mereka sudah luas melakukan aktivitas mereka. Dengan demikian kita perlu diperhatikan bahwa kita menekankan itu pada protokol kesehatan. Misalkan masyarakat yang ingin berbelanja di tempat-tempat pusat perbelanjaan, di sana sudah diadakannya cek suhu, kemudian ini pengecekan soal vaksinasi. Jadi masyarakat yang ingin berbelanja di tempat umum mereka perlu sudah memiliki minimal vaksin kedua. Artinya ketika mereka sudah menunjukkan bukti vaksinasi yang kedua, baru mereka bisa masuk ke pusat perbelanjaan. Nah ini memang kerumunan itu sudah kita perbolehkan, tetapi ada batasannya. Yang bisa memasuki pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya itu perlu menaati dan juga harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari teman media. Selanjutnya saya persilakan kepada Satgas COVID-19 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan media yang telah bertanya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media Victory News terkait upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Kupang ini. Nah, upaya yang dilakukan dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Kupang ini yaitu memberlakukan pembatasan sosial secara ketat dan mendorong peran para ketua RT, RW untuk ikut dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Lalu kemudian yang kedua, Dinas Kesehatan Kota Kupang terus mengedukasi kepada warga mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kami juga melakukan pembatasan yang cukup ketat di beberapa kelurahan yang memiliki zona merah, yaitu Kelurahan Fatululi 16 kasus, Kelapa 5 19 kasus, Manulai 2 14 kasus, dan Liliba 14 kasus. Dan penanganan yang sudah kami lakukan ini berjalan secara efektif karena dengan adanya pembatasan ini, angka COVID-19 di Kota Kupang sudah menurun sampai dengan sekarang ini. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan media. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Ibu Melia selaku Satgas COVID-19 Kota Kupang, dan juga para rekan media yang sudah berkenan hadir pada kegiatan konferensi pers kita pada sore hari ini. Dengan ini saya mengakhiri konferensi pers kita pada sore hari ini. Terima kasih, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.